Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan juga keridhaannya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta bersolawat serta salam di hari yang mulia ini, di hari Jumat, teruntuk baginda Rasul suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaganya, membimbing kepada kebaikan untuk urusan agama dan dunianya. Kemudian ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa pintu pengetahuan, ilmu dan keimanan yang paling agung adalah dengan mengenal siapakah pencipta kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak lain melalui Asmaul Husna atau nama-namanya yang baik. Begitu juga sifat-sifatnya yang mulia, yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Di surat Al-A'raf ayat yang ke-180, Allah berfirman yang artinya, dan milik Allah lah nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, hendaknya menggunakan Asmaul Husna agar mudah dikabulkan dan tidak lain mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah juga berfirman, huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang terbaik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan bumi. Dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah la ilaha illa huwal asmaul husna. Di ayat yang lain Allah berfirman, yang artinya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang kita butuhkan yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala
yaitu khususnya nama Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rizki. Meski pada dasarnya kita sangat membutuhkan untuk mengenal semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu serta merenungkannya, dan ini merupakan cahaya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka pada kesempatan yang baik ini ingin kami menyampaikan tentang nama-nama Allah yang agung, di antaranya Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah lah, Dialah yang Maha Pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-58. Di ayat yang lain, "Warzuqna wa anta khairur raziqin." Betapa indahnya kalau kita menggunakan ayat ini di akhir doa-doa kita ketika kita minta rizki kepada Allah. Warzuqna, ya Allah, berikan rizki kepada kami. Wa anta khairur raziqin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-58 Allah juga berfirman, dan sungguh Allah Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Ayat yang semisal ini jika kita membaca di dalam Al-Quran sangatlah banyak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang intinya kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita dengan berbagai macam jalan yang telah Allah tentukan. Maka hendaknya usaha yang kita lakukan itu hanyalah sebab dan merupakan tawakal yang benar dengan kita menempuh usaha untuk bekerja. Akan tetapi rezeki bukanlah berasal dari pekerjaan, rezeki bukanlah berasal dari relasi, banyaknya teman, pandainya kita bermuamalah atau bergaul, atau karena berbagai macam keahlian-keahlian yang kita miliki. Akan tetapi hendaknya kita yakin seyakin-yakinnya bahwa rezeki berasal dari Allah Ar-Razzaq, Zat yang menggenggam rezeki kebutuhan para hambanya. Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Semua urusan berada di dalam genggamannya. Allah memegang kendali langit dan bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Allah mengetahui tempat menetapnya dan tempat penyimpanannya. Jika rezeki kita sandarkan kepada pekerjaan, maka bagaimana nasibnya seorang yang berada di dalam kandungan dan kita saksikan ternyata ada orang yang sejak lahir sudah kaya raya karena warisan dari orang tuanya. Maka rezeki tidak selamanya berbanding lurus dengan yang namanya bekerja. Begitu juga sebab-sebab yang lainnya. Betul-betul semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah takdirkan untuk lapang rezekinya, dan ada yang Allah takdirkan untuk rezekinya tersebut terbatas atau sempit. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang tidak mampu menyimpan rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terkait Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan dan menyempitkan rezeki, misalnya di surat Al-Isra ayat yang ke-30, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira." Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Ia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat hamba-hambanya.
Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita yakin, hendaknya kita tanamkan dalam hati sanubari kita bahwa semuanya rezeki yang kita miliki, baik berupa kesehatan, ilmu, pasangan, anak keturunan, harta, dan seterusnya, semuanya betul-betul adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita telah mengetahui, Rasulullah mengabarkan ketika kita berada di dalam rahim atau perut ibu kita telah dituliskan 4 hal. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Di antara 4 hal yang telah dituliskan sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita adalah rezeki. Itu berarti rezeki betul-betul telah Allah tetapkan dan takarannya sangat jelas. Maka dari sini pembahasan Al-Quran tentang perkara besar ini datang dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk anugerah dan pemberian kebaikan dan kemuliaan yang Allah telah tetapkan mencakup seluruh manusia, baik mereka yang beriman maupun tidak. Dan rezeki bukanlah tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, akan tetapi siapa yang dilapangkan rezekinya itu merupakan ujian. Begitu juga yang disempitkan rezekinya itu juga merupakan ujian. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an ketika kita telah memahami konsep rezeki, hendaknya kita juga memahami bahwa Allah memerintahkan agar kita menyembah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, mengesakannya ketika kita telah tahu bahwa Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 sampai 22 Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap. Dan Allah menurunkan air dari langit, lalu dari air tersebut Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, hendaknya kita menyembah hanya kepada Allah. Jangan sampai kita berbuat kesyirikan padahal kita mengetahui Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memohon, berdoa kepada Allah, bertanya kepada ahlinya bagaimanakah cara agar Allah melapangkan rezeki kita. Jangan sampai kita mendatangi dukun misalnya untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita telah mengetahui bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita meminta, berdoa tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita meminta berdoa kepada selain Allah, baik melalui perantara dukun, jin, ataupun setan, dan juga perantara-perantara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memperingatkan kita. Maka inilah kewajiban kita, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, dan kemudian Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya. Maka tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, tidak lain adalah untuk sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Maka kewajiban-kewajiban ini hendaknya kita jaga, dan hendaknya kita betul-betul merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, warzuqna wa anta khairur raziqin. Berilah kami rezeki ya Allah, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka dari sini hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai kita menggantungkan hati kita kepada manusia, akan tetapi betul-betul kita menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah ketika ia melaksanakan salat malam dan tidak merasa butuh dari manusia. Maka dari mimbar ini kami menyampaikan kepada saudara-saudara kami, khususnya anak-anak yang masih sekolah, yang menghadiri sholat Jumat di masjid ini, hendaknya meyakini bahwa rezeki adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya ditinggalkan kebiasaan untuk berebut nasi kotak, dan ini merupakan kebiasaan yang tidak baik, menodai kemuliaan seorang mukmin, menodai kemuliaan agama Islam. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan rezeki kepada kita. Jika kita tidak mendapatkan rezeki di masjid ini, maka tentu Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita mendapatkan rezeki yang lain. Maka sungguh memalukan ketika kita mendengar saudara-saudara kita kaum muslimin ketika dalam kondisi lapang ia berlari dan memperebutkan nasi kotak, maka ini bukan kemuliaan seorang mukmin dan seorang muslim. Maka hendaknya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadikan renungan bagi kita ketika di zaman Nabi, mereka di akhir peperangan, satu di antara mereka terluka parah dan ditawari seteguk air atau minuman agar mereka bisa menghilangkan dahaga mereka, akan tetapi mereka lebih mengutamakan saudara kaum muslimin yang lainnya, tidak mengedepankan egonya atau mementingkan kehidupannya, sampai tawaran air itu kepada sahabat yang lainnya, ternyata ketika dikembalikan kepada sahabat yang pertama, semuanya telah meninggal. Ini merupakan bentuk itsar, yaitu mengutamakan dunia untuk saudara kaum muslimin yang lain dan bukan untuk mementingkan kepentingan pribadi. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran penting dari salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu Ar-Razzaq. Semoga hati kita senantiasa terpaut bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluknya. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma aslih wali amrina birahmatika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ulatal muslimin wa fiqhum lima fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin wa fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma
Allahumma anzil alaihim bala'a wal adab innaka antal qawiyul matin ya aziz. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Innaka antal ghafurur rahim wa anta khairur raziqin ya rahman ya rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.